Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tipani Anugerahati dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi. Namun pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah komputer. Sejarah komputer terus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi. Dari pertama kali dibuat, komputer telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. Sekarang kita akan membahas tentang dari generasi awal hingga generasi yang sekarang pada komputer. Tahun 1940 telah ditemukan komputer generasi pertama menggunakan beberapa tabung vakum yang besar dan kompleks seperti kristal, diodes, relay, resistor, dan kapasitor yang membutuhkan daya listrik sebesar 159 kW. Tahun 1955, komputer generasi kedua muncul setelah ditemukannya transistor, yang kemudian mulai mengganti tabung vakum dalam desain komputer. Dengan transistor, daya panas dan bentuk jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Tahun 1960 telah ditemukan komputer generasi ketiga, penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama, uang monitor, dan mengkoordinasikan memori komputer. Pada tahun 1971, microchip yang berbasis Central Processing Unit atau CPU pertama terdiri dari beberapa microchip untuk komponen CPU yang berbeda. Mikroprosesor yang pertama kali dibuat yaitu jenis Intel 4004. Munculnya mikroprosesor melahirkan evolusi dari mikrokomputer, bentuk yang akhirnya akan menjadi komputer pribadi seperti saat ini yang kita kenal. Tahun 2016, komputer adalah zaman sekarang, seperti laptop, seperti gadget yang sudah memiliki jaringan 4G atau 5G. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan teknologi layar atau monitor. Yang pertama kita bahas adalah tabung sinar katode atau CTR. Sinar katode adalah aliran elektron kecepatan tinggi yang dipancarkan dari katode yang dipanasi oleh elemen pemanas heater di dalam sebuah tabung vakum. Dalam tabung sinar katode, elektron-elektron secara terarah diarahkan menjadi pancaran elektron, dan pancaran elektron ini difokuskan dengan alat defleksi Young oleh medan magnetik untuk diarahkan ke arah posisi horizontal dan vertikal untuk men-scan permukaan di ujung pandang anode yang sebaris dengan bahan berfosfor, biasanya berdasar atau atas logam transisi atau rare earth. Ketika elektron menyentuh material pada layar ini, maka elektron akan menyebabkan timbulnya cahaya untuk keperluan layar CRT. Ini supaya fosfor berpendar atau bercahaya diperlukannya tegangan tinggi, yaitu sekitar 25 kV sampai 27 kV. Dibangkitkan oleh alat yang bernama flyback. Dan inilah gambar dari tabung sinar katode atau CTR. Yang kedua adalah LED. Teknologi LED ditemukan oleh ilmuwan perusahaan Eastman Kodak, Dr. Ching Wotang, pada tahun 1979. Riset di Indonesia mengenai teknologi ini dimulai pada tahun 2005. LED diciptakan sebagai teknologi alternatif yang mampu mengungguli generasi tampilan layar sebelumnya. Tampilan kristal cair, liquid crystal display atau LCD, LED terus dikembangkan dalam diaplikasikan ke dalam piranti teknologi tampilan. LED merupakan piranti penting dalam teknologi elektrominansi. Teknologi tersebut memiliki dasar konsep pancaran cahaya yang dihasilkan oleh piranti akibat adanya medan listrik yang diberikan teknologi LED. Dikembangkan untuk memperoleh tampilan yang luas,
fleksibel, murah, dan dapat digunakan sebagai layar yang efisien untuk berbagai keperluan layar tampilan. Dan inilah gambar dari LED televisi. Sekarang kita akan beranjak pada perkembangan teknologi penyimpanan. Yang pertama kita akan bahas yaitu punch card. Punch card adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Kedua perintah dan data diwakili oleh ada atau tidak adanya lubang di posisi yang telah ditentukan. Media ini ditemukan pada tahun 1725 oleh Basil Bacon dan terus digunakan hingga tahun 1970. Punch card ini memiliki 90 kolom dan jumlah data yang bisa disimpan. Kapasitas di dalam media penyimpanan ini sangatlah kecil. Selain itu, fungsi utama media ini bukan untuk menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk menyimpan pengaturan setting atau mesin yang berbeda. Inilah seperti ini gambarnya, seperti kertas yang berlembar-lembar. Yang kedua, kita akan membahas tentang CloudStrike. CloudStrike adalah media penyimpanan online di mana kamu dapat menyimpan data pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya CloudStrike, kamu tidak perlu lagi menyimpan data Anda pada hard drive, CD, ataupun hardware lainnya. Namun, untuk bisa menggunakannya, kamu memerlukan koneksi internet. Dan seperti inilah, ada seperti gambar awan dan bisa digunakan pada gadget, pada laptop, pada komputer, ataupun untuk PlayStation. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan teknologi peralatan input. Yang akan dibahas pertama kali yaitu tentang keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter, khusus serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dalam membuka file. Penciptaan keyboard komputer berasal dari model desain ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan pada tahun 1887 diproduksi dan didasarkan oleh perusahaan Remington. Keyboard yang digunakan sekarang ini adalah jenis QWERTY. Pada tahun 1973, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO International Standard Organization. Inilah bentuk keyboardnya. Yang kedua, DVD. DVD-ROM, peralatan masukan ini berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data baik CD atau DVD. DVD RAW selain berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD, juga dapat menulis dan merekam data pada CD atau DVD, DVD-ROM atau DVD-RW. Mempunyai kecepatan berbeda-beda, antara lain 40 kali, 52 kali, dan sebagainya. Beberapa merek yang lainnya seperti Samsung, LG, Philips, dan lain-lainnya. Merupakan media penyimpanan data optical disk berbentuk piringan dengan kapasitas penyimpanan data besar. Dan inilah gambarnya. Perkembangan teknologi peralatan output. Yang pertama kita bahas adalah tentang printer. Printer merupakan sebuah alat keluaran yang menghasilkan suatu gambaran data tetap berupa cetakan. Printer adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Pada saat ini terdapat bermacam-macam jenis printer dengan kecepatan, kualitas, model, dan sistem percetakan yang berbeda-beda. Media pencetakan juga bermacam-macam, mulai dari kertas printer, bersambung continuous form, kertas HVS, ukuran A4, folio, dan lain-lain. Seperti inilah gambarnya. Yang
kedua, tentang infocus atau proyektor seperti LCD yang biasa digunakan untuk presentasi di dalam kelas. Infocus hampir sama dengan monitor, fungsinya adalah untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Hanya saja infocus memerlukan objek lens sebagai media penerima pemancar sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Perkembangan teknologi networking yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah jaringan 1G. Yang pertama kali ditemukan di tahun 1980 ketika AMPS di Amerika bekerja sama dengan TACS dan NMT di Eropa membuat terobosan di teknologi jaringan. 1G ini adalah standar baru dari teknologi jaringan. Zaman di mana campur tangan manusia sudah tidak terlalu dibutuhkan, semuanya benar-benar sudah otomatis dan dengan bentuk yang kecil tentunya. Karena ini adalah ponsel generasi pertama, mereka membuatnya sangat serius. Mereka membuat ponsel yang kuat dan handal yang akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Ini gambarnya, apakah Anda pernah memilikinya? Yang kedua adalah fiber. Industri telekomunikasi berkembang dengan sangat pesat. Jika dahulu teknologi jaringan berbasis kabel, kebanyakan menggunakan kabel berbahan tembaga. Saat ini sudah dikembangkan jaringan dengan teknologi kabel serat optik. Salah satu kelebihan penggunaan kabel serat optik adalah kecepatannya mentransfer data yang jauh lebih besar dan stabil dibandingkan dengan penggunaan kabel tembaga. Ini gambarnya, seperti wifi untuk di rumah atau untuk ya semacam speedy. Kita akan membahas tentang perkembangan teknologi gadget. Generasi ke-0 berawal dari pesawat radio HT, Handy-Talkie. HT dapat berkomunikasi karena terdapat pemancar dan penerima pada masing-masing perangkat. Alat ini biasa digunakan saat berperang dan alat ini pun digunakan saat Perang Dunia Kedua. Seperti inilah gambarnya pada zaman dahulu. Mungkin kalau zaman sekarang lebih bagus lagi. Generasi keempat, HP pada masa generasi keempat sekarang lebih dikenal dengan sebutan smartphone. Sangat dekat dengan manusia, hampir sebagian pekerjaan manusia dibantu oleh smartphone. Alat canggih ini mengintegrasikan teknologi wireless yang sudah ada seperti Bluetooth, texting, dan lain-lain sehingga dapat bekerja dimanapun dan kapanpun. Seperti ini, apakah Anda memilikinya? Terima kasih telah mendengarkan tentang presentasi saya tentang perkembangan teknologi. Selamat mendengarkan kembali.